pelaku tidak pernah menyampaikan rencana apapun setelah terjadinya peristiwa kejahatan. Tetapi kemudian setelah peristiwa tersebut terjadi, tindak pidana dilakukan, terjadi penembakan dalam kasus ini, kemudian baru diinformasikan kepada masing-masing pelaku yang lainnya bahwa sebaiknya kita segera mengamankan diri dengan cara begini. Apakah itu masuk? Termasuk perencanaan. Saudara ahli, bisa saudara jelaskan apa itu sebenarnya kriminologi dan apa kaitannya dengan hukum pidana khususnya pembuktian? Baik, kriminologi yang saya tekuni adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial dan hubungannya dengan hukum pidana. Pengetahuan empiris yang diperoleh dari kriminologi dapat dipergunakan untuk membantu hukum pidana dalam hal membuat terang perkara bagaimana suatu peristiwa sosial hubungan antar manusia terjadi. Maksudnya pengetahuan empiris membantu pidana itu seperti apa konkretnya? Ya, kriminologi dalam membuat teori didasarkan kepada realitas empiris. Jadi apa yang sungguh-sungguh terjadi dan itu yang diteliti dan dibuat teorinya. Baik, artinya kriminolog itu memetakan perilaku-perilaku dari pelaku kejahatan itu sendiri. Ya, perilaku sosial dari para pelaku kejahatan. Baik, saya mau coba mengkerucutkan. Perilaku-perilaku atau dari perilaku itu timbul teori kan? Ya. Setelah itu khusus untuk pembunuhan atau pembunuhan berencana, itu perilaku dan teori apa yang match atau cocok? Dalam peristiwa pembunuhan ada dua kategori besar mengapa dia terjadi. Satu, pembunuhan tidak direncanakan. Yang kedua, pembunuhan dengan perencanaan. Kalau pembunuhan tidak direncanakan, biasanya merupakan reaksi seketika ketika orang lain melakukan tindakan yang menimbulkan amarah yang luar biasa pada pelaku. Jadi seketika. Kemudian alat yang digunakan pun adalah alat-alat yang bisa ditemukan di tempat itu. Jadi tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Sementara kalau pembunuhan berencana ada cukup waktu antara tindakan yang memprovokasi pelaku, apa saja bentuknya, dengan tindakan melakukan pembunuhan. Itu yang membedakannya. Jadi ada jeda waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir apakah mau bereaksi melakukan pembunuhan atau tidak. Jadi ada jeda waktu yang cukup. Oke, jeda waktu itu sendiri apakah ada batasnya? Relatif. Jadi ketika ukurannya adalah yang tadi yang tidak berencana. Ketika orang bereaksi seketika, kemudian ada intervensi dalam bentuk apapun, ya, misalnya petir atau kalau dia di dalam rumah ada orang gedor-gedor pintu, itu kemudian ada jeda waktu yang memungkinkan dia untuk berpikir melakukan tindakan membunuh atau tidak. Jadi relatif sekali. Oke, tergantung kasusnya berarti kan. Ya. Nah, untuk tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan berencana, biasanya dilatar belakangi oleh apa? Latar belakang pembunuhan berencana macam-macam. Tapi yang jelas tindakan dari korban itu telah memprovokasi amarah dari pelaku, kemudian dia berpikir untuk melakukan tindakan apakah membunuh atau balas dendam dan seterusnya. Jadi bisa macam-macam motivasi. Sangat bervariasi. Ya. Menutupi aib apakah termasuk? Bisa. Ya. Bisa. Bahkan orang menyebut motivasi positif pun bisa dilakukan dalam bentuk pembunuhan. Misalnya mempunyai anak yang sakit-sakitan, kok kasihan nih anak ini kok nggak sembuh-sembuh gitu. Tujuannya adalah menghilangkan penderitaan anak, tapi dilakukan dalam bentuk pembunuhan, bisa seperti itu. Jadi motivasi itu tidak selalu yang berkonotasi negatif. Oke. Untuk tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan berencana,
ada ciri khas nggak dari pembunuhan itu yang misalkan dilatar belakangi oleh dendam atau dilatar belakangi oleh alasan percintaan? Ya, pembunuhan berencana biasanya pelaku akan berusaha menghilangkan jejak. Sama juga yang tidak berencana. Tapi yang tidak berencana melakukan usaha menghilangkan jejak setelah peristiwa terjadi. Dia merasa kenapa saya kok melakukan pembunuhan. Yang menyadari bahwa itu kesalahan baru berusaha melakukan usaha penghilangan jejak. Tapi kalau yang berencana dari awal sudah diperhitungkan apa yang harus dilakukan dalam rangka menghilangkan jejak. Oke. Apabila tadi pembunuhan berencana kan katanya sudah memperhitungkan sebelumnya, tapi pembunuhan biasa itu baru berpikir setelah kejadian. Apabila dari suatu pembunuhan, katakanlah pembunuhan berencana, itu ada pengkondisian, misalkan menghapus CCTV, menghilangkan barang bukti. Setelah itu juga ada perubahan berita acara keterangan. Bagaimana menurut pandangan kriminologi? Itu adalah bagian dari perencanaan, termasuk bagaimana cara mempengaruhi proses agar supaya tidak diidentifikasi sebagai suatu peristiwa pembunuhan. Dan itu biasanya dilakukan oleh para pelaku kejahatan itu selalu berusaha mencari posisi yang lebih unggul, baik terhadap korban maupun terhadap proses. Gitu. Dalam kasus-kasus pembunuhan berencana dan dari data-data empiris yang saudara ahli punyai, bagaimana presentasinya ketaatan seseorang dengan seseorang pelaku material dengan pelaku intelektual? Ya. Ketaatan terhadap hukum maksudnya? Iya, ketaatan terhadap hukum. Ketaatan terhadap dan terhadap prosesnya. Iya. Ketaatan pertama, ketaatan terhadap hukum itu sangat dipengaruhi oleh adanya keyakinan bahwa melanggar hukum adalah tindakan yang salah. Dan ini bagian dari satu proses ketika dia menjadi bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, penghargaan pada orang lain, kemudian diwujudkan dalam bentuk komitmen sanggup untuk tidak melakukan pelanggaran dan terlibat di dalam aktivitas-aktivitas positif yang mensupport kehidupan masyarakat. Itu akan membentuk orang yang tidak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Karena ketika dengan keluarga ada petuah dari orang tua misalnya. Nah, kalau pergi keluar hati-hati, jaga nama orang tua. Itu bagian-bagian yang ditanamkan secara sosial kepada setiap individu agar supaya tidak cenderung melanggar hukum. Nah, kemudian ketaatan kepada peraturan itu sangat tergantung kepada posisi sosial dari orang tersebut. Ya, karena semakin tinggi posisi sosial dalam organisasi maupun dalam interaksi, kemudian dia lebih cenderung untuk kemudian saya bisa mengatur. Itu barangkali yang terjadi, seringkali orang begitu. Nah, ciri orang yang kemudian lebih cenderung mengatakan saya bisa mengatur, ketika dia menduduki jabatan, dia mengatakan saya memutuskan. Tapi kalau orang yang menyadari itu jabatan, berdasarkan jabatan yang diberikan kepada saya memutuskan. Ini nggak ada nuansa yang berbeda. Gitu. Kali dari kriminologi sendiri, untuk orang yang diperintahkan, untuk orang yang misalkan diberikan permintaan oleh orang yang dominan tadi, yang pemegang kendali, itu apakah mampu dipertanggungjawabkan? Ya, jadi tergantung pada relasi kuasa antara yang memberi perintah dengan yang diperintah. Ya. Kalau posisi antara pemberi perintah yang diperintah sangat jauh, kemungkinan yang paling bawah untuk mengabaikan itu kecil sekali. Ada beban, semacam beban, orang psikologi mengatakan beban psikologis. Walaupun saya sendiri tidak mempelajari psikologi, tapi dikatakan
ada beban, ketakutan untuk tidak melakukan perintah tadi. Kalau kedekatan emosional sendiri bagaimana? Kedekatan emosional kadang-kadang juga berpengaruh, tetapi tergantung pada situasi. Baik, misalkan ini memang suatu orang yang bukan hanya dari sudut struktural pekerjaan, tapi memang dalam lingkup rumah tangga itu sebagai pekerja. Ya. Bagaimana kedekatannya? Seharusnya, ya biasanya orang yang statusnya sebagai pekerja itu akan taat terhadap perintah dari yang memberi kerja. Karena paling tidak kalau dia menolak, kemudian bisa aja dia diberhentikan dari pekerjaannya. Ya. Dan itu yang merupakan kelaziman di dalam interaksi sosial. Ketika kedudukan pelaku yang diperintah tadi amat sangat rendah di bawah, dia kemudian cenderung untuk mengabaikan untuk tidak mengabaikan perintah dari yang di atas. Baik, saudara saksi, saya akan memberikan ilustrasi. Misalkan saudara jaksa jangan menggunakan ilustrasi. Di sini kita bicara fakta. Jadi, ahli. Ya, makanya tidak menggunakan ilustrasi, langsung saja. Langsung saja. Langsung saja. Baik, jadi tidak ada kata misal atau ilustrasi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi. Saudara ahli, mohon maaf. Ada suatu peristiwa, saya akan menjelaskan bahwa dalam satu rumah itu ada 4 orang. Rumah itu 2 tingkat. Satu majikan di lantai 2 dan 2 orang ART di lantai dasar. Kemudian ada satu ajudannya itu naik ke lantai 2. Ajudan ini sudah lama bekerja dengan majikan tersebut. Ajudan ini termasuk orang yang dipercaya oleh majikan tersebut. Di rumah kecil itu, kemudian ajudan tersebut melakukan alleged-nya perkosaan terhadap majikan itu dengan kondisi katanya sedang lemah. Apakah pada saat seorang ajudan itu melakukan perkosaan, dia dari sudut kriminologi memikirkan resiko-resiko dan resiko-resiko apa saja yang dipertimbangkan dan apakah itu memungkinkan dengan kondisi relasi kuasa, kemudian dari kondisi rumah, dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitar. Ya. Demikian, mohon dijelaskan. Oke, setiap orang akan bertingkah laku selalu memperhitungkan risiko. Ya. Yang kemudian dalam sosiologi disebut definisi terhadap situasi. Apa yang saya akan lakukan? Apakah risikonya besar atau risikonya tidak besar? Dan kemungkinan bawahan untuk melakukan tindakan yang berisiko tinggi itu kecil. Ya, kecuali dia sanggup menerima risiko. Jadi ada juga orang yang kemudian ya apa saja yang saya hadapi saya hadapi. Jadi tergantung sekali pada individu tersebut ketika melakukan apa yang disebut tadi sebagai definisi terhadap situasi apapun. Dari data-data empiris yang saudara ahli punyai, itu pernah tidak kejadian itu terjadi? Bisa terjadi, tapi persentasenya kecil. Sangat kecil. Kecil. Biasanya apa yang benar-benar mendorong orang ini, misalkan si ajudan ini, untuk melakukan perkosaan? Apakah mabuk, ataukah ada obat-obatan, atau bisa nggak dalam keadaan sadar, dalam keadaan waras, itu tiba-tiba tanpa latar belakang melakukan perkosaan? Ya, penelitian tentang perkosaan pada umumnya pelaku menganggap korbannya itu memang mudah diajak melakukan hubungan seksual dan tidak dia akan menerima. Dan cukup banyak juga ketika melakukan perkosaan tadi di dalam pengaruh alkohol. Dan itu kasusnya nggak terlalu besar sih sebetulnya, ya. Karena ketika orang mengkonsumsi alkohol itu kan kesadarannya tidak utuh gitu ya. Karena ketika orang mencari korban, para pelaku perkosaan mencari korban itu seperti mencari pacar, tipe idealnya. Seorang calon pemerkosa yang badannya kurus, kalau tipe idealnya adalah orang yang badannya besar, itu yang akan dijadikan sasaran. Jadi amat sangat pribadi itu kriteria antara pelaku dengan korban. Baik, apakah si pemerkosa itu juga akan mempertimbangkan
kekuatan dari korban itu sendiri, dalam artian ini wanita, terus habis itu misalkan seorang wanita itu adalah istri seorang jenderal, ya, dan itu berada di dalam rumah wanita tersebut. Kalau secara fisik pelaku tidak memperhitungkan, tapi kemungkinan risiko yang akan diterima itu akan dipertimbangkan. Oke. Ya, selalu akan dipertimbangkan. Sekarang bukan ilustrasi, kejadian di Saguling. Dapatkah seorang pelaku itu pada saat mendengar istrinya diperkosa, kemudian masih sempat melakukan tindakan-tindakan lain dalam artian bermain badminton, ataupun menunda pembicaraan dengan si pemerkosanya, padahal pemerkosanya itu adalah ajudannya sendiri? Ya. Dalam pembunuhan tidak berencana, biasanya pembunuhan merupakan reaksi seketika. Jadi tidak ada jeda waktu lagi. Menyaksikan istrinya diperkosa, dia lakukan tindakan misalnya penembakan terhadap pelaku. Jadi harus tidak ada jeda waktu untuk berpikir, untuk melakukan tindakan-tindakan lain. Artinya saudara menilai bahwa itu sudah pasti berencana? Pasti berencana. Pasti berencana, baik. Dilanjutkan rekan saya. Saudara ahli, dalam persoalan ini saya mau menjelaskan bahwa di dalam persoalan ini terdakwa Ferdi Sambo itu memberitahu istrinya, terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Putri Chandrawati memberitahu terdakwa Ferdi Sambo, kemudian untuk menjelaskan, melanjutkan, terdakwa Ferdi Sambo memanggil terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk disuruh untuk menembak. Terus oleh si Ricky itu tidak mau melakukan, dan terdakwa Ferdi Sambo meminta Richard Eliezer Budian Lumiu, dan dijelaskan setelah itu sanggup untuk menembak. Kemudian untuk lokasi penembakannya itu ditentukan misalnya di suatu tempat di Duren 46 dalam hal ini. Terus kemudian untuk berangkat ke sana, terdakwa Putri Chandrawati mengajak terdakwa Kuat Ma'ruf mengajak terdakwa Ricky Rizal Wibowo, mengajak terdakwa Richard Eliezer Budian Lumiu, dan mengajak korban, dalam hal ini Joshua. Menurut ahli kriminologi, bisa saudara ahli jelaskan apakah perlakuan dari para terdakwa dalam hal ini yang sekarang menjadi terdakwa dapat dijelaskan, bisa dijelaskan apakah itu merupakan perencanaan atau bagaimana? Ya, berdasarkan ilustrasi tadi dan juga berdasarkan kronologi yang diberikan oleh penyelidik kepada saya melihat memang di sana terjadi perencanaan. Dan kemudian mengapa Rizal itu kemudian bersedia melakukan, karena di dalam posisi hubungan kerja itu dia paling bawah, ya. Bayangkara 2 itu kan pangkat paling rendah, sementara yang memerintahkan amat sangat tinggi. Kemudian barangkali di antara ajudan maupun pembantu rumah tangga di sana dia juga paling junior barangkali ada di sana, sehingga kemungkinan melakukan penolakan menjadi lebih kecil, ya, apalagi dia masih baru menjadi anggota polisi, takut akan kehilangan pekerjaan dan seterusnya, itu barangkali yang lebih berpengaruh. Dan memang ada perencanaan. Itu menurut keahlian ahli bahwa ini adalah perencanaan, ya.
Bisa ahli jelaskan terkait dengan kronologis dan yang saya sampaikan tadi, kronologis singkat juga, itu peran masing-masing dalam keilmuan saudara bisa dijelaskan? Ya. Di dalam perencanaan itu pasti ada aktor intelektualnya yang paling berperan di dalam mengatur. Kemudian dia akan melakukan pembagian kerja, membuat skenario apa yang harus dilakukan oleh siapa, ya, mulai dari eksekusi sampai tindak lanjut setelah itu, agar supaya peristiwa tadi tidak terlihat teridentifikasi sebagai suatu peristiwa pembunuhan berencana. Dan itu perencanaan tadi kelihatan sekali di dalam kronologi. Kalau perannya yang lain? Peran yang lain barangkali kalau istri dari terdakwa, barangkali itu dalam taraf yang kurang lebih sama karena majikan. Sementara yang lain-lain ya diikut sertakan itu dalam keadaan dia bawahan, sehingga kemungkinan untuk menolak juga menjadi lebih kecil. Apalagi barangkali juga karena sudah bekerja lama, hubungan emosional seperti saudara juga bisa terbangun, sehingga itu juga lebih mendorong untuk melakukan ikut gitu. Berarti kalau yang selain dari dua terdakwa antara Verdi Sambo dan Ibu Putri, yang ketiga ini itu kategorinya menurut ahli seperti apa? Hanya diikut sertakan. Diikut sertakan. Ya. Dengan peranannya seperti itu? Ya. Apakah boleh dijelaskan oleh ahli atau dikatakan bahwa ini adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama? Kalau secara bersama-sama, secara sosiologis tidak bisa. Tidak bisa. Harus ada yang mengkoordinasi, memimpin, dan harus bertanggung jawab. Sehingga yang lain-lain akan ikut serta. Tanpa kemampuan memerintah yang betul-betul ditaati, orang tidak akan ikut serta. Kalau dalam hal ini ada kelihatan seperti itu? Karena tadi status sebagai bawahan itu yang menyebabkan tidak bisa atau kemungkinan kecil untuk menolak perintah.